Oke, hari ini kita akan membahas ya, mmm, Python ya, struktur perulangan bersarang, di mana ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya ya, dari struktur perulangan yang dasar ya, yang satu lapis, ini kita coba untuk yang 2 lapis. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa, di sini terdapat 2 proses ya, 2 proses, perulangan. Nanti adik-adik akan belajar yang di sini namanya outer loop ya. Dan juga yang bagian bawah adalah inner loop, ya, oke. Nah, kalau kemarin adik-adik belajar, hanya satu layer, maka ya prosesnya adalah mau kemana ya, apakah misal di sini benar, maka proses perulangan akan diteruskan, jika tidak ya nanti akan keluar, ya. Tapi kalau di dalam 2 layer, ya itu beda nanti, ya. Nanti ada proses yang di mana di outer loop itu dieksekusi, maka di bawahnya itu ada inner looper ya, inner loop yang harus dieksekusi juga, dan ini akan bergantian. Yang di dalam harus diselesaikan dulu, baru nanti diinkremen di proses yang di luar. Jadi kalau misal saya nanti ingin menampilkan angka 1 sampai 10 di outer loop ya, dan di inner loop juga saya menampilkan angka 1 sampai 10, maka angka 1 lah yang akan diproses terlebih dahulu di outer loop ya, di outer loop, lalu akan dilanjutkan akan mencetak angka 1 yang ada di dalam inner loop. Selanjutnya nanti bukan angka kedua yang di outer loop, tapi tetap angka 1 ya, kalau tadi sebelumnya 1 1, kalau di sini yang dicetak adalah angka 1 miliknya outer loop dan angka 2 miliknya inner. Dan selanjutnya juga diinkremen lagi, yang bagian inner loop ya, di outer loop-nya 1, di inner loop-nya 3. Kapan selesai? Ya nanti hingga nanti angka ketemu outer loop-nya 1, inner loop-nya 10. Sehingga nanti kembali lagi untuk diinkremen bagian outer-nya menjadi 2 dan kembali lagi ke inner loop akan menjadi 1. Nah, itu bedanya ya dengan yang satu lapis. Oke, kita langsung lanjut saja. Yang kita bahas hari ini adalah ada break, ada continue, goto, sama nested loop. Nah, untuk yang, perulangan besaran, ini pastinya kita akan bahas nested loop, tapi sebelumnya saya kenalkan dulu ya, pernyataan break, continue, dan goto. Karena, ketiga pernyataan ini sering dipakai di dalam proses perulangan, ya. Banyak sekali beberapa kasus yang digunakan untuk memberhentikan sesuatu perulangan, bagaimana nanti continue sebagai, apa namanya, melanjutkan sebuah eksekusi, tetapi proses yang pada saat suatu iterasi itu diberhentikan, dia akan loncat ke proses berikutnya gitu. Bisa jadi misal menggunakan goto, goto nanti digunakan untuk menampilkan gitu ya, mengeksekusi suatu pernyataan tertentu ya, yang di mana dia mempunyai output tertentu, langsung dilempar ke goto nanti. Dan nanti dihubungkan dengan sebuah yang namanya sebenarnya label, gitu. Ya, akan kita bahas satu-satu hari ini. Yang pertama, kita akan bahas dulu yang pernyataan break, ya, pernyataan break. Pernyataan break itu digunakan untuk memberhentikan, ya, suatu, perulangan di dalam looping for, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, dijelaskan bahwa break digunakan untuk, ya, keluar dari looping for atau while atau do while tanpa harus menunggu syarat perulangan selesai. Kalau kita tahu ya di looping for, itu kan cukup, ada proses ya, di dalamnya, ada proses. Kalau misal di dalam looping for, misal kita ingin menampilkan angka 1 hingga ke 10 misal. Lalu kita ingin memberhentikan ketika ya, misal angkanya nilai input itu sama dengan 5 misal, maka, minta tolong berhenti, maka kita bisa gunakan break di situ, ya.
Nah, break inilah yang akan memberhentikan proses. Sehingga yang tercetak adalah angka 1 hanya sampai ke 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 tidak akan diproses karena ketika I sama dengan 5, 5 dan setelahnya tidak akan diproses. Ini secara logika ketika di increment ya, angka 1 proses dicetak munculkan. Angka 1 proses cetak dimunculkan. Angka 2, 3, angka 3 proses cetak munculkan. Sampai ke 4, ketika dicek di sini if I sama dengan sebanding atau equal sama dengan 5, maka dilakukan break. Nah, break ini akan memberhentikan proses percetakan angka 5 hingga ke 10. Oke. Nah, jika pernyataan break dijalankan, maka eksekusi dilanjutkan ke pernyataan yang tetap di sesudah akhir tubuh loop for. Artinya ketika break ini dijalankan, maka kan angkanya hanya 1 sampai 4 ya yang dicetak, maka dikeluarkan, proses akan berakhir di tubuh luar dari for, ya. Di for ini kan ada ya, ada tubuh loop-nya. Ya di luar itulah, di terminate end ya, dia akan keluar, out ya, sehingga proses selesai, ya, proses selesai. Oke. Nah, pernyataan break ya, ini Adik-adik bisa lihat di sini. Secara bentuk umumnya ya, kita punya for di sini, punya if condition, punya break, dan juga nanti proses yang menunjukkan ya, kita cetak saja bahwa yang menunjukkan ini selesai. Nah, jika kita tidak menggunakan if condition dan break, ya pastinya proses, pencetakan looping for ini akan bekerja terus-menerus. Ya, akan mencetak sesuai dengan keinginannya, misalnya kalau angka ke 1 sampai 10 dicetak ya sudah 1 sampai 10. Tetapi kalau di sini ada if condition break dan condition ini misal, sebanding dengan yang dia inginkan ya, misal I sama dengan 5 seperti tadi, ya tentunya pencetakan angka 1 sampai 10 itu pasti akan ada yang diberhentikan, sesuai dengan kondisi yang dipenuhi. Karena ketika dia equal, maka yang terjadi adalah if itu true, dan ini break-nya akan dijalankan. Kalau masih false, artinya belum ada kondisi if yang terpenuhi. Misal 1 sama dengan 5, tapi I-nya itu sedang proses nomor 4, ya tidak match. Ketiga juga belum match, tapi kalau sudah kelima, maka itu match. Sehingga nanti, output-nya itu true ya. Oke. Nah, Adik-adik bisa lihat di flowchart di sebelah kanan ini, kita punya looping for ya, terus if condition dan break. Secara logika kalau kita ingin menempelkan angka 1 sampai 10 ya, ya ini akan jalan ya looping for, apa namanya, dieksekusi. Kalau tidak ada if condition ya ini pasti dieksekusi terus ya. Tapi karena di sini ada if condition, maka misal if condition-nya sama dengan 5 ya, dicek apakah angka 1 sebanding dengan 5, oh tidak, maka akan dicetak ulang ya. Dia balik lagi ke looping for, apakah di increment misal ya, 2 dicek lagi apakah 2 equal dengan 5, tidak, maka salah ya di sini, maka dicetaklah angka itu, balik lagi. Apakah langsung loncat misal ya 4 di sini dicek apakah 4 sebanding dengan 5, tidak ya, tidak, maka dilanjutkan lagi ke proses pernyataan. Di-looping lagi ketika I sama dengan ya, itu equal sama dengan 5, maka dilakukanlah break. Break ini akan memberhentikan proses, tidak akan dilakukan percetakan. Ya, bisa lihat di mana bagan ini putus ya, bukan seperti ini ya, tidak. Tapi putus untuk melakukan pencetakan, memprint output 5, sehingga yang tercetak tentu hanya 1 sampai 4 yang sebelumnya. Artinya setelah break, ya dia akan keluar ya, dia akan keluar loop, ya seperti itu. Oke. Nah ketika nanti, if condition itu selesai semua dan juga looping for-nya sudah selesai semua, ya sudah nanti keluar dari loop. Tapi kalau nanti di if condition-nya tetap saja belum terpenuhi, tetapi, batas maksimum, perulangan itu sudah terpenuhi, ya sudah, dia akan keluar ya, keluar ke loop ya, keluar dari tubuh looping for. Karena kondisinya salah, artinya
batas maksimumnya sudah terpenuhi. Karena di sini batas maksimumnya 10. Oke, itu ya. Nah, kita punya contoh ya, kita punya contoh, 3 contoh nanti, terkait dengan implementasi break itu seperti apa. Yang pertama mencetak karakter dalam suatu kata dengan ketentuan ya, kata ya, karakter dalam sebuah kata. Kata disimpan dalam satu variabel, lalu diproses dalam loop ya. Jadi misal di sini saya punya var sama dengan string ya, string misal. Jika suatu karakter sebanding dengan equal dengan satu karakter pembanding, maka proses break dijalankan. Misal nanti if-nya itu kita, bandingkan dengan i ya. Jadi kalau nanti iterasinya ketemu huruf i, maka dia akan dilakukan break ya. Nah, eee, artinya kalau dilakukan break ya sudah ketika dicetak, diproses misalnya ya string, ketika ketemu ketemu i maka n sama g tidak akan dicetak. Yang dicetak hanyalah str ya. Lalu jika tidak ya, maka proses perulangan karakter tetap dijalankan. Artinya kalau if condition-nya tidak terpenuhi, tetap saja, semua value, semua semua elemen, maaf, semua karakter akan dicetak semua, ya. Jika perulangan karakter melebihi batas jumlah karakter dalam satu kata, maka loop berhenti. Artinya kalau masih belum ketemu if condition-nya dan sedangkan jumlah karakter di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sudah terpenuhi, ya sudah, maka dia akan keluar dari loop, ya. Ini bisa lihat ya, di sini ada looping for string, ini bisa dicek ya. If val, sama dengan, equal dengan i, maka break, ya. Lalu kalau dia masih belum ketemu condition-nya, i-nya belum terpenuhi, ya sudah dia akan dicetak. Misal ketika, s ya, string kita punya value ini bisa diubah apa saja tadi ya, mau diganti kalimat apa terserah. Nah, misal di sini string. String, ketika proses pertama kali, dicek apakah s itu sebanding dengan i, tidak. False maka dicetak, terbentuklah s. Cek lagi t apakah equal dengan i, tidak. Maka print t. Apakah R equal dengan I? Tidak. Juga di-print ketika I ya, I equal sama dengan I true. Ketika true maka bukan print yang dicetak tapi break. Ketika break dieksekusi maka akan langsung keluar ya. Maka yang dicetak adalah langsung selesai. Dia akan keluar dari tubuh loop for ya. Karena loop for ada di sini, sedangkan break akan keluar dari tubuh loop for itu dan mencetak selesai. Maka yang tercetak adalah huruf S, T, R. I, N, G tidak akan diproses. Oke. Nomor 2, tadi satu karakter ya dalam sebuah kalimat, dalam sebuah kata. Nah, ini kita punya kata di dalam sebuah list. Masih ingat ya? Di sini ada elemen, elemen 1, elemen 2, elemen 3 dan kita punya list di sini. Satu elemen artinya bisa diartikan sebagai satu kata. Nah, jadi jika, ini, inginnya adalah kita melakukan looping juga, tapi kita berikan condition, break juga. Jadi jika suatu elemen sebanding atau equal dengan satu elemen pembanding, maka proses break dijalankan. Jadi kalau di sini nanti saya bandingkannya if, misal list ya, itu sama dengan, y misal, maka break dijalankan. Ya, artinya yang dicetak nanti mungkin X saja ya, Y-nya tidak ikut, Z-nya juga tidak ikut. Karena yang diberhentikan adalah proses saat itu, kata saat itu, elemen saat itu. Lalu jika tidak ya, keluar dari, yang artinya keluar dari if condition, maka proses perulangan elemen tetap dijalankan. Artinya kalau nanti if-nya belum terpenuhi, ya break-nya tidak akan dijalankan, ya dia akan mencetak semuanya. Misal di sini list-nya saya ganti T misal, sedangkan di sini hanya X sama Y sama Z. Ya break ini tidak akan pernah dicetak ya, tidak akan pernah diproses karena, if-nya tidak terpenuhi. Jika perulangan elemen melebihi batas jumlah elemen dalam suatu list, maka loop berhenti. Artinya, seperti tadi ya, jadi kalau sudah maksimum ya, list elemennya hanya ada 3,
dan sudah mencapai, batas maksimum, ya sudah, maka loop akan diberhentikan. Oke, kita bisa lihat contoh di sini break ya, dalam elemen list. Misal kita punya gorengan, sate, pizza, martabak ya, di mana, makanan ini ya, disimpan di dalam satu list, ya. Nah, nanti dicek apakah, dalam list itu ada elemen yang sebanding dengan pizza. Kita punya gorengan, sate, pizza, dan martabak. Ya ini seperti yang sebelumnya ya, proses pencetakannya kita lihat dulu gorengan apakah equal dengan pizza, tidak, maka dicetaklah gorengan karena break-nya tidak dijalankan. Lalu sate, apakah sate sebanding dengan pizza, tidak, maka dicetak juga. Apakah pizza itu sebanding atau equal dengan pizza, oke, true ya, maka break itu dijalankan. Maka pizza dan martabak tidak akan diproses. Yang diproses hanyalah gorengan sama sate yang sebelumnya, gitu, ya. Oke ya, adik-adik ya, sangat mudah sekali. Jadi, tinggal nanti kita cari pembandingnya itu apa, yang dibandingkan itu elemen apa saja. Oke, lanjut nomor 3, ini break operasi aritmatika ya, agak kompleks sedikit ya, di mana, yang diminta di sini adalah nanti jika hasil kalkulasinya nanti, misal minus ya, minus kan pasti, kurang dari nol ya, atau min 2 atau sebagainya, maka, dilakukan break ya. Jadi nanti, ini sebagai contoh aja, jadi misal, dimisalkan di sini ada sebuah form inputan adik-adik ya, yang adik-adik bisa melakukan operasi aritmatika apapun, 5 tambah 5, 6 tambah 5 ya, diproses. Nah, ketika ada penjumlahan, perkalian, pembagian yang nilainya minus, misal min 2 dikurangi min 3 ya, maka, eee, operasi ini tidak akan diproses, yang diproses hanyalah yang sebelumnya, yakni 5 tambah 5 10, 6 tambah 5 11, sehingga totalnya ada 22. Karena, ketika hasilnya minus, proses penjumlahan yang saat ini, yang dengan misal ini hasilnya min 5 ya, ya tidak akan diproses, ya. Sehingga, penggunaan break di sini adalah ketika hasilnya minus, maka yang dijumlahkan adalah hanya yang sebelumnya. Nah, kita bisa lihat di sini algoritmanya, gunakan pernyataan while sama dengan true dan di dalamnya disediakan kolom inputan menggunakan function eval. Function eval itu, intinya adalah dia bisa memproses, sebuah operasi aritmatika dari ya, penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, dan sebagainya, yang pasti nanti akan dicek ya, break itu akan dijalankan jika penjumlahannya kurang dari nol ya. Tapi kalau masih lebih dari nol ya tidak akan dijalankan break-nya, ya, seperti yang sebelumnya. Lalu jika tidak keluar dari if condition ya, jika tidak ya, maka dia akan keluar dari if condition. Artinya kalau masih lebih dari nol ya kolom inputannya akan muncul terus. Sehingga kotak inputan ini ya muncul terus ya, 6 plus 5, 3 plus 3, 3 bagi 2. Nanti kalau sudah ketemu min 1 kurangi 2 maka akan berhenti, break-nya akan dijalankan. Seperti yang saya jelaskan di sini ya, nanti silakan baca kembali. Misal kita punya 5 tambah 5 positif ya, maka disimpan sebagai entry pertama, lalu kolom input ya muncul lagi, karena tidak break. Maka lanjut 6 plus 5 positif ya, masuk disimpan sebagai entry 2, maka entry 1 itu dijumlahkan dengan entry 2, lalu kolom input ditampilkan kembali. Dia akan berhenti atau kotak input, operasi aritmatikanya akan berhenti jika nanti ketemu min 2 dikurangi min 3 misal, hasilnya negatif. Maka hasil tidak disimpan ya sebagai entry 3, yang ditampilkan adalah jumlah dari entry 1 dan entry 2 yang sebelumnya. Ya, lalu proses dilakukan break ya. Di sini adik-adik bisa lihat ya, di sini bisa dilihat, instruksinya adalah masukkan operasi aritmatika 2 bilangan, jika hasilnya negatif maka akan berakhir. Nah, ini kita bisa gunakan while true yang artinya, tubuh loop ini akan diproses selama
if-nya itu terpenuhi, ya. Tapi kalau tidak terpenuhi, ya tidak akan dilakukan apa-apa, ya, maaf, maksudnya tidak akan dilakukan break, ya, tapi dilanjutkan terus, kotak ini akan muncul terus. Misal, kita inputkan di kotak itu 2+3, ya, dicek apakah entry kurang dari 0, tidak, karena di sini 5, ya. Maka dia akan menjumlahkan, dia akan menyimpan gitu ya. Di sini kan adik-adik harus tahu, kita inisialisasikan jumlah itu sama dengan 0 yang artinya ini adalah variabel penampung, ya. Di mana jumlah di awal itu didefinisikan 0 dijumlahkan dengan entry yang kita punya. Misal entry-nya 5 ya, maka 5 ini akan disimpan di sini, ya. Lalu, dicetak ya, dicetak lanjut lagi 4 dikalikan 5 maka 20 ya. Dicek dulu apakah, 20 itu kurang dari 0 tidak. Maka, tidak akan dilakukan break tapi jumlahnya akan berubah. Jumlah yang tadi ketemu 5, entry-nya ketemu 20, ya. Maka ketemulah 25 untuk penjumlahan total ya. Lanjut lagi 3/4 ya, 3/4 apakah dia kurang dari 0? Tidak. Maka, dia lolos ya, lalu dijumlahkan dengan hasil yang sebelumnya 25 ditambahkan 3/4 ya. 3/4 itu 0,75. Maka, ini disimpan totalnya adalah, 25,75 dan ketika saya menginputkan negatif ya, -2 dikurangi -3 hasilnya -6, -5 yang akan dicek di sini entry-nya ternyata kurang dari 0, maka break ini diaktifkan, diberhentikan, lalu yang ditotal adalah hanya entry dari entry 1, entry 2, dan entry 3. Entry 4 tidak akan dijumlahkan, sehingga hasilnya adalah sum 25,75. Ya ya. Oke ya. Itu, materi untuk yang topik ya, subtopik break ya. Nanti kita akan lanjutkan, eee, pernyataan yang kontinu ya.